Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema buah dari kata-kata. Mari kita bersama membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 11, ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Yang demikian firman-Nya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah ini dan memeliharanya di dalam keseharian kita. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, kita melihat dari kisah yang telah kita baca di dalam Injil Markus, bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem. Dan ini menjadi perjalanan yang sangat penting yang dicatat oleh penulis Injil Markus, yakni terdapat perubahan arah pelayanan dari Galilea ke daerah Yudea, di mana pusat ibadah pada saat itu, yakni Bait Allah, berada di Yerusalem. Menjelang memasuki Yerusalem, ternyata Yesus melihat satu pohon ara yang sudah berdaun dan mendekatinya. Ia mencari-cari buah dari pohon ara tersebut, tetapi tidak didapatinya satu buah pun di pohon ara tersebut, karena memang bukan musim buah ara. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu untuk tidak berbuah selama-lamanya. Dan keesokan harinya pun pohon itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Peristiwa ini tentu mencengangkan bagi Petrus dan para murid lainnya. Tetapi Yesus menggunakan momentum tersebut untuk menjelaskan tentang kuasa iman dan kuasa perkataan. Bahwa kata-kata itu dapat kita pakai untuk menghidupkan atau mematikan, untuk menyegarkan atau mengeringkan, untuk membangun atau merobohkan. Penulis surat Yakobus pun mengatakan di dalam Yakobus 3 ayat 5 hingga 6. Lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, jika kita renungkan, sahabat Kristus, perkataan atau kata-kata ternyata punya kuasa yang sungguh luar biasa. Dan ini jangan kita sepelekan. Sebab perkataan itu bisa menjadi doa kita. Jika kita berkata dengan lelah dan lemah, bahkan mungkin asal saja dan tidak percaya bahwa gereja kita tidak mengalami pertumbuhan dan suam-suam, maka tidak berapa lama lagi kita akan mengalami kesuaman dan kekeringan. Jika kita hanya mengeluh, membicarakan kekurangan-kekurangan gereja kita, sistemnya, letak lokasinya, liturginya, lagu-lagunya, pemimpinnya, dan seterusnya, maka perkataan-perkataan negatif itu akan menular dan memang akan mematikan api roh sukacita dan pertumbuhan dalam diri dan gereja kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berbicara data dan mengungkapkan fakta, atau kita tidak boleh mengkritik, bukan seperti itu. Tetapi dalam spirit apa dan doa apa yang kita sedang dan telah kita kerjakan untuk memperbaikinya. Disinilah kita perlu bersikap bijak
dan mengambil peran aktif dalam membangun kehidupan bersama lewat kata-kata dan karya yang nyata. Janganlah kita abai dan menyerah kalah dalam diam tanpa menghasilkan buah perbuatan nyata. Berusahalah untuk memperkatakan kata-kata iman dan firman bagi gereja kita. Bayangkan jika kita mulai belajar memberikan taburan kata dan perbuatan yang positif, reflektif, dan apresiatif untuk persekutuan dan pelayanan gereja kita, maka gereja akan mengalami kebangunan rohani yang besar. Akan ada buah-buah nyata yang dihasilkan dari pola pikir, pola rasa, pola komunikasi, pola laku yang benar, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup persekutuan dan pelayanan kita. Kita bisa mengecap buah-buah gereja seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Sungguh alangkah indahnya. Weiwei Buwita, peraih medali emas pencaksilat Asian Games 2018, bersaksi bahwa kemenangan yang dia raih itu tidak bisa dilepaskan juga dengan adanya energi tambahan yang positif dari banyak orang yang mendoakannya, bukan karena kekuatannya sendiri. Weiwei berkata, di rumah banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung. Mereka semua ingin agar saya memberikan yang terbaik. Jadi itulah kunci suksesnya. Wow, bayangkan kita bisa belajar jika kita menyatukan energi dan perkataan positif kita untuk membangun rumah bersama kita, yaitu gereja, maka buah yang manis dan indah pun pasti akan bisa kita nikmati bersama. Ada buah yang rasanya damai, ada buah yang rasanya sukacita, dan pendek kata, buah ini dirindukan oleh setiap kita untuk datang menikmatinya dan mengundang banyak orang lain untuk ikut juga menikmatinya. Tuhan memberkati kita. Amin.